Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersaat teduh bersama, nikmati lawatan Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa seluruh hidupmu, persembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, semua karya Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dengan apa kami membalasnya Tuhan, selain kami memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, memberikan seluruh hidup kami sebagai hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siapkan seluruh hati kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau menyembah Allah yang hidup. Kami mau menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa di atas segalanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah mencobai, amin, lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Mari sama-sama katakan, kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Amin. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Amin. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja
hidup kami, bagi setiap orang yang mengasihinya. Aku percaya bahwa Allahku, amin, Tuhan selalu turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Engkau yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, Engkau yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes, percaya ada pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Asal engkau tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Hanya Tuhan yang sanggup mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Yes, amin. Aku percaya, bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Amin. Ya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan.
tetaplah percaya. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah percaya, tetaplah percaya, tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah berharap, tetaplah berharap, tetaplah berharap hanya kepada Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang sanggup membebaskan engkau dari segala ikatan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Sebut namanya, oh katakan aku percaya kepada Yesus, Dia hidup. Katakan akui Dia, akui Allah kita. Dengan mulutmu mengaku bahwa Dia adalah Yesus di atas segala Tuhan. Percaya dalam hatimu, percaya dalam hatimu. Satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Tak ada yang lain. Tetaplah percaya, kuatkan imanmu, teguhkan hatimu. Janganlah engkau bimbang, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, janganlah gelisah hatimu. Tetap percaya kepada Yesus. Dia yang selalu memberikan kekuatan dalam hidupmu, memimpin langkahmu, menuntun engkau kepada rencana yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Yes, benar Tuhan. Sungguh kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sungguh kami percaya, hanya Tuhan Yesus yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, dimanapun kami berada, kami mau tetap menguatkan iman kami kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kami, keyakinan kami kepada Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Percaya dengan imanmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap persoalan kita, lebih besar dari setiap pergumulan kita, lebih besar dari setiap masalah yang kita alami. Asal engkau sungguh-sungguh percaya, bersepakat, percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang selalu ada bersama kita. Haleluya. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Yes, Tuhan Yesus sanggup menggenapi janjinya. Mari sama-sama kita bersepakat saat ini, mau tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas, itu memberikan engkau kemenangan. Yes, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan dari. Hari ini kami percaya Tuhan kalau kami punya Tuhan yang besar. Hari ini kami percaya Tuhan kalau kami punya Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepati setiap janjinya. Dan kami percaya janjimu itu berlaku buat hidup setiap kami. Kami percaya janjimu itu berdaulat atas hidup kami dan kami sangat yakin dan percaya janjimu itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami percaya sehelai rambut di kepala kami jatuh itu Tuhan tahu.
dan Tuhan peduli. Dan kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami, Engkau memperdulikan hidup kami. Kalau hari ini kami belum ditolong Tuhan, bukan berarti kami tidak ditolong oleh Tuhan. Kalau hari ini kami belum melihat janji Tuhan belum terjadi dalam hidup kami, bukan berarti Tuhan lalai untuk menepati setiap janjinya. Kami kuat, kami maju, kami bertahan, dan kami pasti menerima yang terbaik yang dari Tuhan Yesus. Kami buka hati kami siapkan hati kami, tegur kami, koreksi kami, selidiki kami. Kami percaya ketika hidup kami berubah, kemenangan Tuhan sediakan buat hidup kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, sebab hamba percaya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Hari ini yakin dan percaya engkau punya Tuhan yang besar. Kalau engkau punya Tuhan yang besar, menghadapi masalah yang besar, engkau enggak mungkin gentar. Menghadapi persoalan yang besar, engkau enggak mungkin grogi. Menghadapi persoalan yang besar, yakin dan percaya. Dia jamin hidup kita. Dia berjanji, dia pasti menepati. It's just about the time. Tinggal waktunya Tuhan kapan kita sampai enggak di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita sampai enggak di sana. Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan pasti kasih jalan keluar buat hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi kalau engkau punya pemahaman yang sederhana ini aja, kalau engkau punya pengertian, percaya dengan penuh, kalau waktunya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, itu pasti yang terbaik buat hidup kita, dan kita mempercayai itu penuh. Saya percaya hidupmu pasti mengalami kemenangan. Amin. Sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara singkat aja dari Matius 28 ayat 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Ini Bapak Ibu Saudara, garis bawahi, dan ketahuilah. Apa yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah. Dan ketahuilah, hari ini bilang sama jiwa kita, dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai aku sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai aku di tengah masalah. Tuhan Yesus menyertai aku di tengah persoalan. Tuhan Yesus menyertai aku di tengah badai. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya pelajari dalam hidup ini kebutuhan manusia zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Dulu kita sering belajar Bapak Ibu Saudara, kebutuhan kita apa Bapak Ibu Saudara? Kalau di sekolah kita bilang Bapak Ibu Saudara, kebutuhan manusia apa? Sandang, pangan, papan. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan manusia apa? Saya pelajari dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara. Salah satu kebutuhan manusia yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, manusia itu butuh ditemani Bapak Ibu Saudara. Iya enggak? Kita ini seringkali dalam hidup ini kita suka kalau kita ditemani Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pergi kalau kita di Surabaya ya, pergi ke Malang. Lebih suka pergi sendirian, nyetir sendirian, atau lebih suka ada yang nemenin Bapak Ibu Saudara. Majority ya Bapak Ibu Saudara, mayoritas ya, saya enggak bilang semua. Mayoritas pasti lebih suka kalau ditemani. Untuk beberapa orang mungkin mereka lebih suka kalau sendirian. Ya kan? Kebutuhan dari manusia hari-hari ini saya lihat mereka suka kalau ditemani. Seringkali kadang kita nggak perlu dibantu Bapak Ibu Saudara. Menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan. Kadang kita nggak perlu dibantu. Cukup ditemani. Ditemani aja udah cukup. Apalagi yang lagi pacaran. Mungkin ada yang lagi ngelihat ini adik-adik muda ya kan. Kalau kita lagi pacaran, aduh apa-apa pengennya ditemenin sama pacar kita ya kan. Saya dulu waktu awal-awal pacaran Bapak Ibu Saudara ya kan. Waduh, dari Pak ngerjakan tugas kuliah kalau bisa ditemani. Kalau ditemani, enggak dibantu loh. Saya ini backgroundnya teknik, istri saya backgroundnya ekonomi. Tulalit Bapak Ibu Saudara, enggak ketemu Bapak Ibu Saudara ya kan. Untuk beberapa hal dia bisa bantu saya. Tapi saya pernah Bapak Ibu Saudara, satu hari saya ada tugas menggambar Bapak Ibu Saudara. Menggambar, saya minta ditemani sama dia seharian. Dibantu? Enggak dibantu Bapak Ibu saya, cuma ditemani. Hari ini kurang apa hidup kita? Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan nemeni kita. Tuhan nemeni kita Bapak Ibu Saudara. Kadang asal ditemani aja sudah cukup kok. Kadang kita ditemani aja itu sudah rilis
rasa takut kita. Kadang kita ditemani itu sudah melunturkan groginya kita. Kadang ada orang mau naik mimbar, dia mau naik panggung kalau rame-rame, kalau bareng-bareng. Karena apa? Begitu kita rame-rame naik ke sana, jadi nggak terlalu grogi. Ya kan? Orang kalau nggak pernah nyanyi di atas panggung Bapak Ibu Saudara, sendirian langsung nyanyi di depan, dedek Bapak Ibu Saudara, dedek. Saya dulu awal khotbah dedek Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kalau paduan suara, kalau naiknya rame-rame, enggak grogi biasanya Bapak Ibu Saudara. Ya lebih rilis, stres kita ini lebih dirilis, kita bisa lebih pede. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup ini kita butuh ditemani. Tapi pertanyaan saya, adakah temanmu yang menemani engkau juga tetap akan menemani engkau di titik terendah dalam hidupmu? Nah, itu masih jadi pertanyaan buat kita. Tapi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kasih setianya Dia Allah yang setia, yang tidak mungkin meninggalkan kita bahkan di titik terendah dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Dan he do it for you and for me. Dia lakukan itu untuk setiap kita. Dalam hidup ini, jangan ada yang bilang, saya sendirian Pak, tidak ada yang peduli sama saya, tidak ada yang perhatiin saya. Engkau masih punya Tuhan. Amin, amin. Engkau masih bisa lipat tangan kok, engkau masih bisa tutup mata, engkau masih bisa berlutut, engkau masih bisa menyembah kepada nama yang hidup. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah biarkan setiap kita Bapak Saudara. Hari ini bukankah seringkali kita lihat, banyak contoh Bapak Saudara, di Alkitab pun banyak Bapak Saudara. Pertanyaan saya, apakah Abraham tidak pernah punya masalah? Apakah Abraham tidak pernah punya persoalan? Dia punya masalah, dia punya persoalan. Tapi dia tahu bersama dengan siapa dia berjalan. Pertanyaan saya, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak punya masalah Bapak Ibu Saudara? Apakah dia tidak punya persoalan? Dia mau dimasukkan ke dalam dapur api loh Bapak Ibu Saudara. Sebelum dimasukkan ke dapur api, apa yang dilakukan Bapak Ibu sama Raja Nebukadnezar? Dia panaskan 7 kali. Orang yang nyemplungin Sadrak, Mesak, dan Abednego, nyemplungin loh Bapak Ibu Saudara. Yang nyemplungin aja mati terbakar. Apalagi dia yang masuk di sana. Tapi yang luar biasa ketika raja melihat ke sana, yang masuk 3, yang muncul 4. Ada yang nemenin. Dalam hidup kita, dia menyertai hidup kita. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Bahkan rambut sehelai aja di kepala kita jatuh, dia tahu. Masa hari ini persoalan besar, dia tidak beserta dengan hidup kita. Saya rasa tidak mungkin. But the biggest question, apa yang membuat kita masih takut sampai hari ini? Renungkan itu. Jawab dalam hatimu. Dan stop sampai di hari ini ketakutanmu. Mulai hari-hari ke depanmu. Dan dengan penuh kepercayaan diri. Tuhan tidak mungkin biarkan saya. Saya Bapak Ibu Saudara waktu SD. Ketika ketemu sama orang. Kalau orang mau jahilin saya takut Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya bareng sama koko saya Bapak Ibu Saudara. Apalagi zaman itu koko saya temennya banyak Bapak Ibu Saudara. Saya ditemani sama koko saya, sama kakak kelas saya. Ngadepin musuh, ngadepin orang yang mau jahilin saya tidak takut Bapak Ibu Saudara. Ini yang nemenin kita raja di atas segala raja. Tuhan yang selalu pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Ayub 10 ayat 12. Mengajarkan kepada setiap kita. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dia sertai, dia pimpin, dia lindungi, dia pelihara hidupmu. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Tetap maju, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu, ibadah kami jam 7.30 pagi, jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung, memuji menyembah Tuhan bersama, rasakan hadirat Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, kami siap membantu doa Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir menghadapi hari-hari kami ke depan karena kami tahu yang bersama dengan kami lebih besar dari setiap masalah kami. Yang bersama dengan kami lebih besar dari setiap persoalan kami. Dan yang bersama dengan kami tidak pernah tinggalkan kami bahkan di titik terendah dalam hidup kami. Itu kepercayaan kami, itu iman kami, itu yang membuat kami kuat sampai hari ini.
Dan kami percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan buat hidup kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.